Selamat siang Bunda Retno. Selamat siang, Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Anak di kelas juga luar biasa. Iya, ini tadi sudah pada berangkat semua sepertinya ini hari ini. Semoga anak-anak sehat semua. Amin, amin. Ya, kita mau ini Bu, saya pengen tahu untuk pembelajaran. Nah, ini kan pembelajaran sudah berlangsung dan ini akan ada pembelajaran lagi selanjutnya. Kita akan berbincang tentang observasi kelas. Jadi sebelum observasi kelas ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bunda Retno. Ya, untuk pembelajaran besok, Bunda Retno mau mengambil tema apa ya? Ya, kita masih terus memberikan pembelajaran tentang transportasi, khususnya transportasi air. Transportasi air. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang Bu Retno ingin sampaikan ke anak-anak apa aja? Ya, dengan materi itu setiap saat kita memang supaya bisa menstimulus anak-anak untuk pengembangan nilai moral dan agama, kemudian juga jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, dan teknologi. Jadi materi pembelajaran untuk anak-anak yang sudah kami siapkan tentu saja memiliki tujuan yang seperti itu Bunda. Jadi semua aspek perkembangan anak bisa terstimulus. Jadi ada 3 poin penting ya Bun ya, moral Ya. dan agama, jati diri dan dasar-dasar literasi, matematika, sains dan seni. Baik Bunda Retno, kalau tadi untuk tujuan pembelajarannya, sekarang untuk area pengembangan yang tidak dicapai Bunda Retno untuk anak-anak apa kira-kira? Iya, area pengembangannya kita berupaya untuk supaya kita bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, kemudian juga untuk menstimulus kemampuan sosial emosional anak dalam kesehariannya di dalam bersama-sama dengan teman-teman dan juga keluarga. Kemudian tiada hatinya juga untuk tetap budaya positif itu anak-anak terus bisa melakukannya untuk kegiatan-kegiatan dalam keseharian gitu, untuk antri, kemudian beri salam, kemudian bergiliran, sosial emosionalnya juga bisa menghargai temannya yang sedang berbicara, kesepakatan kelas kalau berbicara harus angkat tangan gitu. Berarti ada 3 poin penting juga ya Bunda ini. Jadi tadi ada pembelajaran yang berdiferensiasi, kita siapkan itu. Kemudian untuk pengembangan sosial emosional, yang ketiga kemudian yang ketiga ada budaya positif seperti tadi yang disebutkan, ada memperkuat budaya antri, kemudian apa lagi tadi Bunda? Beri salam. Ya. Oke. Kemudian dari tadi ada tujuan, ada area pengembangan yang dicapai. Kira-kira strategi apa yang Bunda persiapkan untuk materi pembelajaran besok? Oke, untuk mendukung yang pembelajaran berdiferensiasi tadi, tentu saja kita menyiapkan untuk aneka macam luspa supaya untuk merangsang anak untuk dapat mengembangkan kemampuan di dasar-dasar itu tadi, literasi, matematika, sains dan teknologi. Ya, kemudian kita juga menyiapkan untuk di awal itu anak-anak menyaksikan video pembelajaran, jadi mengenalkan IT juga. Ini juga masih masuk di tadi nih sains teknologi ya. Kemudian kita juga variasi juga ketika kita menjelaskan, kita mendemonstrasikan supaya anak-anak juga belajar untuk konsentrasi juga, mengikuti apa yang sudah disiapkan. Demikian juga untuk kerja, Bunda, jadi anak-anak juga melakukan
melaksanakan apa yang akan kita pelajari untuk besok. Ada lagi, Bu? Itu cukup sebentar. Baik, Bunda Retno, terima kasih. Kita sudah melakukan percakapan untuk pra observasi besok. Ya, Semoga sukses untuk pengajaran besok buat anak-anak. Selamat mempersiapkan segala sesuatunya dan terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa kembali besok pagi. sama-sama. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Siang, Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Retno? Luar biasa, baik, puji Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak hari ini? Pembelajaran hari ini gimana ini? Ya, setiap hari pasti ada hal-hal yang senantiasa baru, juga yang kemarin terjadi hari ini juga bisa terjadi seperti itu Bunda. Ketika anak-anak masuk kelas gitu, Iya. bermacam-macam. Menikmati tapi ya punya bersama anak-anak yang Menikmati semangat. Oh, semangatnya Iya. harus dijaga luar biasa. Nah, kalau dalam pembelajaran seperti itu hari ini tadi Bun, untuk hal-hal yang dilaksanakan hari ini, apakah ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin Bunda Retno capai di hari ini? Hal-hal apa yang poin-poin penting yang kira-kira anak itu mau dibawa kemana begitu Bun? Ada hal-hal yang menjadi tujuan hari ini, Iya. mungkin bisa dibagikan. Yeah. Yang pertama tentu saja setiap hari itu yang diharapkan anak-anak itu sudah bisa otomatis begitu mengikuti setiap kesepakatan kelas yang ada gitu. Kerinduan saya sebagai bunda di tengah-tengah anak-anak mau mendampingi mereka, mengajak belajar bersama. Hari ini ayo mau kita bawa kemana begitu ya. Dan yang unik tadi ketika kita sedang asik memulai pembelajaran, hujan turun dan ada yang anak mengeluarkan tangannya di samping. Senang sekali Bu, Bunda ternyata hujan ini gitu. Jadi mereka ingin tahunya itu akhirnya muncul ketika sesuatu terjadi di tengah-tengah situasi kami menyiapkan untuk belajar. Jadi materinya berubah. Jadi materinya berubah. Akhirnya ketika hujan datang, kami pun membahas bagaimana terjadinya hujan, siapa yang menciptakan hujan, bahkan sampai kalau dibaca hujan hurufnya apa, mereka antusias sekali. Tapi ada juga yang ini akhirnya penasaran ya, ke pinggir semua dan tangannya bisa basah. Itu. Wah, ini malah luar biasa nih benar-benar. Jadi malah bisa itu ya langsung belajar dari situasi dan kondisi yang ada. Ini menarik sekali nih. Ini malah udah pembelajaran yang langsung memanfaatkan media yang ada. Ya, luar biasa kejadian yang terjadi gitu. Iya. Bagus sekali kita bawa. Jadi kalau belajar dari situasi tadi pun ada hujan, ada hal-hal yang anak-anak bisa belajar dari situ. Mungkin anak-anak bisa belajar apa saja tadi dari peristiwa itu pun. Ya, akhirnya mereka jadi bisa berkembang begitu. Muncul celoteh-celoteh gitu. Senang hujan-hujan gitu. Tapi kalau nanti hujan-hujan bisa bikin apa? Sakit dan lain-lain. Ya. Akhirnya sampai ke kalau terjadi hujan terus ada yang cerita rumahnya bocor begitu juga. Cara mengatasinya bagaimana? Terus ada yang sampai pakai jas hujan, punya mantel bagus begitu. Akhirnya mereka berkembang Ya. Jadi ada malah ini bisa memicu segala aspek saya rasa Bun ya. Aspek-aspek yang itu bisa muncul semua ya Bun ya. Kalau tujuan khususnya sendiri Retno apa kira-kira dari pembelajaran yang hari ini? Yang hari ini sebelum ada hujan ya. Mungkin bisa digambarkan tujuan apakah tujuan yang sudah Bu Retno tetapkan itu tercapai dari pembelajaran yang ada hari ini? Sudah menetapkan tujuan-tujuan pembelajarannya seperti ini. Apakah dengan
tadi ada agenda seperti itu tadi, kejadian seperti itu, tujuan utama yang tadi sudah direncanakan Bu Retno tercapai begitu. Nih, jadi anak-anak kami sedang kita sering berbincang-bincang tentang ciptaan Tuhan dan juga yang ciptaan atau buatan manusia. Beberapa kali kami berbincang-bincang seperti itu. Jadi misalnya benar-benar tahu loh yang ciptaan Tuhan itu yang seperti apa, kemudian akhirnya sampai ke makhluk hidup dan juga benda mati. Kami berbincang-bincang dengan anak-anak, bercakap-cakap begitu. Ya masih itu misalnya matahari ciptaan Tuhan, dan hujan tadi juga kan, siapa yang menciptakan hujan gitu, Tuhan, manfaat hujan, kemudian matahari, akhirnya sampai ke benda hidup, tumbuhan, binatang. Kalau hari Kamis mungkin ada bahasa Jawa kita selipkan kan, lalu tentang hewan gitu, macam-macam hewan. Ada yang gini, misalnya mobil itu benda hidup apa, benda mati, ciptaan Tuhan apa, buatan manusia. Ada yang itu benda hidup bukan bisa dihidupkan mesinnya. Jadi akhirnya tergali kan. Kalau ada yang tidak memenuhi salah satu ciri makhluk hidup, misalnya makhluk hidup, kalau misalnya binatang gitu kan bisa berkembang biak, anak-anak akhirnya kan bertanya, kok benda mati kan bisa hidup mesinnya gitu. Akhirnya kita jelaskan sampai ke tentang alam yang ada di sekitar kita, yang khususnya hari ini tadi yang tentang hujan itu tadi. Akhirnya menarik, eksplor bisa membelokkan ketika saya sudah menyiapkan anak-anak hari ini nanti akan mengurutkan bilangan gitu yang ada gambarnya kan. Jadi satu, terus ada yang kotak kosong, nanti ada yang digambar itu, nanti gambarnya itu jatuh di angka berapa gitu, bilangan sebelum dan setelah numerasi. Iya. Dari hal-hal yang tadi sudah Bu Retno sebutkan, jadi ada pengembangannya menurut Bu Retno tadi sudah tercapai belum area-area pengembangan yang sudah ditetapkan tadi, misalnya elemen nilai moral dan agamanya, dirinya, terus dasar-dasar literasi, numerasi, sains, teknologi dan seninya, apakah sudah termasuk di situ tadi, sudah ya, kalau kita rinci gitu semuanya saya pikir juga masuk juga ya. Ketika kita ciptaan Tuhan, akhirnya nilai moral dan agama, kemudian tentang tadi yang makhluk hidup dan yang tidak hidup, kita juga jadi ke kognitif juga kan, mana yang masuk ciri-ciri yang makhluk hidup, benda mati gitu. Akhirnya terus ciptaan manusia, jati diri kita itu siapa, yang menciptakan Tuhan, dengan alam harus merawat, harus menyayangi. Bahkan ketika hujan deras, ada berita banjir, anak-anak itu juga itu malah sampai ke bermain HP itu, nanti ada petir, ada apa itu bisa masuk juga. Kemudian kalau yang tadi literasinya kan menjelaskan itu kan, tidak hanya sekedar hujan itu hurufnya HUJAN, tetapi mereka sampai ke proses terjadinya hujan pun akhirnya muncul tereksplor dengan. Wah, luar biasa, menarik sekali. Dari hal tersebut, apakah ada hambatan-hambatan yang dialami Bu Retno selama pembelajaran tadi berlangsung untuk mencapai tadi ya tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan di atas? Apakah ada hambatan yang dialami selama di dalam kelas, selama proses pembelajaran? Ya pasti ada, Bunda. Jadi bisa diceritakan. Iya, namanya anak-anak itu kan lagi tipe belajarnya kan aneka ragam ya. Jadi ada yang nggak bisa duduk diam ketika bercakap-cakap juga. Kita ingatkan kesepakatan kita nomor 2, mereka sih bisa duduk di kursi dengan rapi misalnya begitu, tapi ya tidak, ada juga yang tidak bisa gitu ya. Untuk itu karena ya memang gaya gitu ya, estetik barangkali. Terus yang celoteh itu temannya berkomentar, akhirnya di di stop sama temennya juga ada. Ketika di stop maksudnya mungkin rebutan komentar, akhirnya nuker
boleh saling. Kalau bicara harus Ya, gantian. jadi sudah ada kesepakatan kelas sebelumnya ya Bu ya. Itu harus diingatkan terus. Diingatkan terus. Ya. Jadi selain itu mungkin hambatan selain tadi yang sudah disebutkan Bu Retno untuk ya lebih ke pribadi anak gitu ya. Kalau boleh disimpulkan pribadi anak ya tadi. Iya, karakter Karakter ketika anak, iya, ketika itu ya ketika responnya, respon, ada yang aktif, ada yang karakter iya. respon. Ada yang lain mungkin hambatan yang dialami hari ini tadi. Kalau dalam mengerjakan apa namanya kegiatan atau tugas seperti tadi misalnya mengurutkan bilangan itu kan iramanya anak juga beda-beda ya. Nah, Jadi ada yang bisa cepat, ada yang tidak percaya diri setiap langkah bertanya, ya. ada yang bergantung dengan temannya juga, Ya. begitulah. Itu kita harus intinya bisa bagaimana satu-satu, percaya diri aja bisa gitu, memberi penguatan ke anak. Kemudian yang nggak percaya diri maunya menunggu temannya, barangkali kita juga kasih apa dukungan, support. Bisa, kamu sudah bisa, pinter, ayo sini gitu. Ada lagi yang lain nggak Bu? Ya, Hambatan-hambatan yang lain mungkin bisa. sepertinya iya, kalau semuanya sih secara garis besar sih anak-anak apa namanya tertarik begitu, akhirnya dia semangat bisa menyelesaikan dengan baik meskipun ya masih ada yang mungkin belum tepat, belum benar gitu, tapi mereka sudah berusaha. Ya, jadi lebih ke karakter anak, kemudian tadi ya irama yang berbeda-beda dari anak tadi ya Bu ya. Iya betul. Jadi kadang ada yang sudah finish misalnya, terus ada yang belum. Yang sudah selesai itu kita arahkan. Ya. Dari beberapa hambatan yang tadi Bunda Retno sebutkan, mungkin ada rencana atau hal-hal yang bagaimana mengatasi ketika hal itu terjadi di kelas atau perbaikan-perbaikan yang mungkin akan dilakukan Bunda Retno agar itu tidak terjadi atau setidaknya mengurangi lah itu hambatan-hambatan itu mungkin ada rencana-rencana. Ya kalau tentang ini apa karakter anak dan lain-lain yang kadang ada yang jadi boleh dikatakan mungkin mengganggu begitu ya temennya yang secara sosial emosional itu kami rencanakan untuk penataan kelasnya aja. Jadi penataan kelas untuk untuk mengelompokkan anak ini dengan anak ini nanti rolling jadi tahu persis. Kan kadang terjadi aku nggak mau sama ini lagi kan sering ganggu kayak gitu tadi ada ungkapan seperti itu ya, itu jadi kita nanti ke depannya bagaimana tidak rolling, tidak harus terus dituruti. Ya sudah kamu di sini nanti biar tidak sama ini kita juga enggak ya, harus bisa juga kan menerima teman yang seperti ini nanti ini penataan kelasnya. Penataan kelas rolling itu untuk mengatasi tadi anak-anak yang karakternya mengganggu teman dalam ada yang sulit tensi gitu, sedikit-sedikit diganggu bunda gitu. Nanti akhirnya ketika dia gitu nggak mood, nanti dia melakukan kegiatannya mungkin mengurangi semangatnya. Ya ini ide yang luar biasa juga. Kemudian tadi untuk mengatasi anak-anak yang punya irama yang berbeda-beda tadi ya Bu ya. Ada yang satu mungkin dia udah pinter banget istilahnya. Ini udah istilahnya levelnya udah ini, yang ini masih perlu tuntunan satu-satu gitu. Mungkin Bu ada ide apa untuk mengatasi hal itu? Iya, kita sediakan ini mungkin tempat ya, pos pengamanan untuk dia yang tertarik begitu. Mungkin kan kita sediakan beberapa pos partia yang bisa untuk anak-anak berkreasi gitu, sesuai dengan minatnya ketika menunggu temannya yang mungkin belum selesai dalam salah satu kegiatan. Bisa juga kita sediakan beragam kan tadi, kita harus menyediakan ragam main yang nanti anak bisa capai gitu. Ragam main ya. Ada lagi mungkin yang lain?
Ini hal yang luar biasa Bu Retno, jadi mengatasi anak-anak yang seperti itu dengan hambatan seperti ini. Tadi ada pembagian kelompok, rolling, kemudian ada tadi pos pengaman, terus ada ragam main yang berbeda-beda tadi ya. Kira-kira ini mau dilaksanakan kapan ini Bu? Ini ya, apa namanya, tentu saja setiap saat ketika kita menemui hal-hal yang kadang-kadang cukup mengagetkan gitu, kita harus berputar otak. Langsung berubah ya, juga ya. bagaimana kita menghadapi itu terus kedepannya, besoknya lagi untuk merencanakan hal-hal yang kita mau persiapkan untuk mengawal anak-anak itu bisa lebih baik lagi, untuk anak-anak bisa lebih tertarik untuk sebuah pembelajaran, anak-anak kita situasikan dengan hati yang bahagia begitu. Ketika berkegiatan itu mereka merasakan ada chemistry lah dengan bundanya, dengan teman-temannya gitu. Ini berarti bisa dilaksanakan secepatnya nih Bu ya? Iya betul, berproses terus. Jadi nanti saya pengen tahu nanti ini gimana nih setelah ada rolling ini, setelah ada pembagian kelompok, setelah ada pos pengaman tadi, setelah ada ragam main yang berbeda-beda. Nanti saya ingin tahu lebih lanjut gimana hasilnya, apakah sudah teratasi atau gimana. Ini kita minggu depan atau besok bisa mulainya kapan yang fixnya mungkin bisa dilaksanakannya. Iya, secepatnya ya. siap ya. Kalau sudah refleksi hal yang baik nanti besoknya berarti kita coba bisa lagi. langsung ya berarti Masih ini, belum itu lagi tercapai lagi. Besok lagi. Besok Berarti lagi. ini berkesinambungan ya Bu ya. Iya. Oke. Itu untuk aktivitas pengembangan tadi kalau saya simpulkan tadi ada Bu Retno sudah memakai diferensiasi ya, sudah memakai ragam tadi ya, permainan yang berbeda-beda dengan material yang berbeda-beda juga. Terus tadi saya lihat juga ada keterampilan sosial emosional yang Bu Retno berusaha kembangkan di situ. Jadi hubungan dengan teman tadi juga saya amati ada juga di situ. Dan bagian untuk yang hal-hal positif yang ingin Bu Retno kembangkan, saya jadi juga sudah melihat di kelas ada yang teramati di situ. Mungkin kalau untuk hal lain yang masih ingin Bu Retno lakukan lagi selain di hal-hal ini tadi? Iya, mungkin untuk kita menyiapkan jenis ragam mainnya itu bisa lebih bervariasi lagi. Untuk lospatnya juga masih agak terbatas gitu. Jadi kita akan perkaya lagi. Jadi untuk ini literasinya kita juga kepingin ada tempat yang anak-anak itu nanti dengan sendirinya itu tertarik lah, pegang spidol apa-apa nanti untuk coret-coret, untuk nulis itu. Kalau mengenai ukuran keberhasilannya dari tadi tujuan sudah disampaikan. Kalau misalnya anak ini berhasil, apa yang terlihat, yang bisa dilihat secara nyata itu misalnya anaknya sudah bisa ini, apa yang diharapkan dari Bu Retno untuk anak itu kelihatan berhasil itu ditampakkan dalam hal apa gitu. Yang pertama tentu saja anak antusias itu sudah keberhasilan dulu. Tertarik, antusias, kemudian semangat ya untuk melakukan atau menyelesaikan apa yang menjadi kegiatan hari itu. Dan ketika anak terucap bangga dengan hasil karyanya, Bunda sudah selesai, aku bisa, itu indikatornya seperti anak itu. terlihat antusias, terlihat semangat, sudah terucap bangga dengan hasil karyanya, terus terucap atau celotehan-celotehan yang menunjukkan kalau wah dia terlihat puas dengan kerjaannya, dengan pembelajaran sedang belajar hari itu. Luar biasa Bu Retno perbincangan kita hari ini, terima kasih banyak. Saya ingin cepat-cepat lihat ini nanti bagaimana reaksi anak-anak, hasilnya anak-anak seperti apa ketika ini sudah diterapkan di kelas. Ya, tidak sabar lagi pengen ketemu lagi, pengen dengar sharingnya Bu Retno dengan anak.
Retno, hari ini Bu Retno sudah melaksanakan pembelajaran. Ya. Dan tadi kita sudah melaksanakan juga percakapan pra-observasi ya Bu Retno. Sekarang kita mau masuk ke rencana pengembangan diri Bu Retno. Tadi ada 3 hal yang menjadi tujuan dari pembelajaran, area-area yang dikembangkan. Juga ini ada tadi diferensiasi, kemudian keterampilan sosial emosional, dan budaya positif. Jadi untuk yang pertama Bu Retno, untuk yang pembelajaran berdiferensiasi, dari hal tadi sudah cukup banyak Bu Retno bagikan. Apa tujuan spesifik yang hendak Bu Retno capai, yang muncul dari anak itu kelihatan, oh ini dia sudah masuk nih di bagian ini nih. Mungkin apa tuh yang muncul, yang diharapkan muncul dari anak ketika pembelajaran berdiferensiasi ini dilaksanakan. Nah, ketika kita sudah menyediakan itu pembelajaran yang pelatihan tadi, kan jadi nampak anak itu antusias, itu semangat, bahkan bisa terjadi ini ya, saling ini lomba-lomba untuk melakukan aktivitas yang sudah kita sediakan gitu. Jadi yang muncul diharapkan itu ya bangga dengan hasil belajarnya gitu. Itu luar biasa. Terus yang bagian yang kedua tadi ada juga disebut tentang keterampilan sosial emosional. Kalau dalam keterampilan emosional ini Bu, kira-kira apa yang menjadi ukuran, oh ini anak ini sudah mampu nih di dalam keterampilan ini nih, apa yang terlihat yang mengharapkan di situ? Iya, ketika anak bisa menguasai dirinya gitu ya. Kan kadang ada anak yang sering terjadi nih di kelas ya. Jadi ada yang sensitif gitu, ada yang suka komentar, tapi yang satu suka sensi gitu, yang katanya diejek, itu nanti menangis, tapi sebentar bisa kasih pemahaman, kemudian si yang satunya juga nanti bisa saling memahami, akhirnya nanti bisa kembali netral suasananya, lah itu berarti masuk ini. Luar biasa. Kan pengalaman seperti itu, hari kemarin digitukan mungkin nangisnya agak lama gitu, besoknya lagi sudah dikasih pemahaman, semakin mengerucut semakin lama-lama hilang. Ada lagi yang lain ukuran keberhasilan yang ingin dilihat dari hal ini? Ya tentu saja ada perubahan gitu ya. Jadi sosial emosionalnya ya, anak yang tadinya biasa ya dalam tanda petik mungkin jahil mengganggu temannya, nanti besoknya lagi di lain waktu bisa ada perubahan yang nyata, berarti kan sudah hasil. Dan tidak, intinya kalau itu kita ingatkan itu jadi sebuah pembiasaan ya. Biasa. Kemudian untuk yang tadi pengembangan yang ketiga tadi, budaya positif atau hal positif yang ingin apa itu menjadi budaya di kelas yang mungkin bisa dilihat gitu ya Bu. Apa yang Bu Retno ukurannya itu bisa dilihat itu yang seperti apa yang diharapkan dari anak untuk budaya positif ini? Jadi untuk contoh realnya saja ya Bunda, ketika kita mau makan kan tentu saja harus cuci tangan. Nah itu sudah terjadi otomatis antri, itu berarti sudah budaya. Kenapa sudah menjadi budaya? Karena kadang ada yang menyelinap dan ada anaknya yang protes, Bunda ini tidak mau antri, mau mendahului, berarti kan mereka sudah tahu kalau ini tidak diperbolehkan begitu, maksudnya harus antri, mereka sudah menjadi budaya, jadi sudah otomatis antri ya, budaya antri. Itu sederhana, mungkin di kelas hanya budaya antri cuci tangan, tapi nanti di kehidupan realnya kan anak-anak mau bayar ke kasir, mau antri beli apa, itu sudah jadi budaya ya, nanti otomatis saja. Yang lain? Ada yang lain? Contohnya atau contohnya mungkin yang bisa dilihat secara real, secara real ya, secara antri, budaya antri, budaya memberi salam, itu sudah otomatis anak kalau datang itu pasti selamat pagi Bunda, gitu. Salam. Ada yang lain? Salam.
sampai antri ya. Mungkin apa yang dilakukan setelah main gitu. Setelah main ya otomatis tanggung jawab terhadap Iya. merapikan kembali, membuang sampah Ah. pada tempatnya. Oke, ini sekali luar biasa, mungkin yang bisa terus dikerjakan ya. Terima kasih. Ini berarti ini tadi Bu Retno sebutkan itu kontinu ya setiap hari ya. Berarti karena sekarang sudah dilaksanakan, jadi besok diulang gitu. Diulang, jangan sampai bosan untuk mengingatkan. Oke, terima kasih Bu Retno.